warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bernamakan saya Fadlis Fadila sebagai narator. Saya Anak Hidayat sebagai Umum Amro. Saya Fidina Marama sebagai Umum Kerja. Saya Amalia Kesempatan sebagai orang pakai. Saya Cindy Desmond sebagai Umum Said. Saya Adina Rahmat Putri sebagai Mushaf. Saya Siti Sutasari sebagai Abdul Abdul Baid. Dan video kali ini kami akan menampilkan drama yang berjudul Bersambung Amarah pada Saat Perang. Selamat menyaksikan. Kisah Amarah dalam persertaan beliau pada dia. Saya tidak mau Amarah Surya mengenalnya menggunakan salah satu wanita masuk Islam sejak dulu. Dia berpartisipasi dalam beberapa agama. Amarah adalah nama Muslim baginya. Pada awal masuknya Islam, Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwah secara sungguh-sungguh. Sebab saat itu kaum musyrik dan kafir telah menyakiti umat Islam untuk masuk Islam. Beberapa orang yang datang dari Madinah ke Makkah pada musim haji, diam-diam mereka masuk Islam di dalam Madinah. Sehingga tidak mengenal perjalanan termasuk orang ketiga yang berasal dari Madinah. Setelah Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, sehingga tidak mengenal perjalanan sering mengikuti peperangan dan kaum Muslim, khususnya dalam Uhud, Hudaybiyah, Khaybar, Umratul Qada, Hunain, dan Yamaman. Pada perang Uhud, dia berusia 40 tahun. Suaminya dan kedua putranya ikut serta dalam perang tersebut. Pada suatu hari, Ummu Said radhiyallahu anha berkunjung ke kediaman Ummu Amarah. Beliau berbincang-bincang dan menanyakan bagaimana kabar umat. Ummu Amarah, pada perang Uhud, Ummu Amarah menangis mengantuk penuh air dan berjalan ke medan Uhud untuk melihat pasukan kaum muslimin. Pada mulanya, kaum muslimin mendapat kemenangan. Namun, karena ada satu sebab, orang-orang kafir berbalik mendapat kemenangan. Saat itu, Ummu Amarah sedang berada di dekat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang kehausan atau kedutaan, maka aku akan memberikan. Jika ada yang berani mendekati Rasulullah, maka aku akan membujuknya. Pada mulanya, Sayyidatina Ummu Amarah radhiyallahu anha tidak memiliki perisai. Namun, akhirnya dia mendapatkan perisai untuk menahan serangan orang-orang kafir. Di punggungnya senantiasa ada selai-selai yang diikat bersih serpihan-serpihan kain. Jika ada yang terluka, ia segera mengeluarkan serpihan-serpihan kain tersebut, lalu membakar dan menaburkan apinya ke atas luka tersebut untuk menghentikan pendarahan. Andainya Sayyidina Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu suatu ketika pundak kirinya terluka dan mencucurkan darah tanpa henti. Lalu Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengobati lukanya. Dan setelah itu ibunya datang dan mengobati lukanya dengan selendang kain yang dia keluarkan dari ikatan yang berada di punggungnya. Setelah itu Ummu Amarah memerintahkan anaknya untuk terus berjuang melawan orang-orang kafir itu. Melihat itu, Rasulullah kagum dan terus menerus berdoa untuknya dan untuk keluarganya, serta memuji kehebatannya. Peluklah kamu dengan korban. Anakku, pergilah kamu melawan orang-orang kafir itu. Baik-baik saja. Wahai Ummu Amarah, siapakah yang memiliki semangat seperti ini? Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas membela orang Islam yang Rasulullah. Ketika kaum muslimin sedang berlarian dalam kekacauan, Ummu Amarah mendengar perkataan yang telepon dan orang kafir ketika menyerang.
Setelah mendengar perkataan orang kafir itu, Sayyidina Mushab radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat termasuk Ummu Ammarah segera menyerangnya. Ummu Ammarah terus melawannya, namun karena dia memakai baju besi ganda, dia mampu menahan serangan Ummu Ammarah, sedangkan luka Ummu Ammarah itu sangat dalam. Meskipun telah diobati selama setahun, belum juga sembuh. Di mana kamu, Muhammad? Siapa yang memberitahukan padaku? Jika Muhammad selamat hari ini, maka tidak ada keselamatan bagimu. Serang mereka! Pada suatu ketika setelah selesai perang, ada seorang kafir lewat di depan Muhammad. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang kafir itulah yang telah melukai. Ummu Ammarah langsung menyerangnya hingga mengenai betisnya. Orang kafir itu terluka dan langsung terbunuh. Kemudian baginda Rasulullah SAW pun tersenyum lalu berdoa untuknya dan orang yang telah selesai berperang. Dan Ummu Ammarah juga meminta doanya. Dan Rasulullah pun mendoakannya. Dialah yang telah melukai anakku. Hei kamu! Sudah terbalaskan luka pada anakmu. Ya Rasulullah, doakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku sahabat Islam di surga nanti. Ya Allah, segala puji hanya bagimu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menggenggam apa yang telah engkau bentangkan dan tidak ada pula yang bisa membentangkan apa yang telah engkau genggam. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk terhadap siapa yang telah engkau sesatkan, tak ada pula yang bisa menyesatkan siapa yang telah engkau beri petunjuk. Tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang telah engkau tahan, dan tidak ada pula yang bisa menahan terhadap apa yang telah engkau beri. Tidak ada yang bisa mendekatkan terhadap apa yang telah engkau jauhkan, dan tidak ada pula yang bisa menjauhkan terhadap apa yang telah engkau dekatkan. Ya Allah, bentangkan pada kami dari barakan-Mu, rahmat-Mu, kelebihan-Mu, dan rizki-Mu. Ya Allah, saya memohon kepadamu kenikmatan yang kekal yang tidak berlalu dan tidak pula hilang. Ya Allah, saya memohon kepadamu kenikmatan pada saat kefakiran dan keamanan pada saat ketakutan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejelekan apa saja yang telah engkau berikan dan dari kejelekan apa saja yang telah engkau tahan. Ya Allah, cintakan pada diri kami keimanan dan hiaskanlah pada hati-hati kami. Dan bencikan diri kami terhadap kekufuran, kefasikan, serta kemaksiatan. Jadikan kami di antara orang-orang yang berpetunjuk. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam, hidupkan kami dalam keadaan Islam, dan sertakan kami bersama dengan orang-orang soleh yang tidak hina dan tidak pula terfitnah. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan para rasul-Mu dan merintangi jalan-Mu, dan berikan mereka siksa-Mu dan azab-Mu. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang telah diberi kitab. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran. Sekarang, aku tidak lagi mencemaskan kesulitan apapun yang ada di dunia ini. Kembali pada Ummu Said yang mendengar cerita Ummu Ammarah. Jadi begitu. Subhanallah. Semuanya pakai kalian dan semuanya keluar. Itu semua hanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan untuk berperang. Itulah kisah kehebatan seorang wanita sahabiah dalam perang Uhud yang berusia 43 tahun. Dan pada perang lainnya terdapat juga ia berperang di usia 52 tahun. Pada usia setelah itu, ia masih ikut serta dalam pertempuran. Hal itu benar-benar merupakan kaumnya. Baik, sekian penampilan yang hari ini pada hari ini.